Limbah B3 medis adalah limbah yang berasal dari kegiatan pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan dan pengobatan yang bersifat padat, cair, atau gas. Limbah padat adalah barang atau bahan sisa hasil kegiatan yang tidak digunakan lagi dan berpotensi terkontaminasi zat yang mengakibatkan infeksi atau kontak dengan pasien COVID-19 atau tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19. Limbah B3 medis padat memiliki karakteristik yang dapat menyebabkan infeksi seperti masker bekas, alat suntik bekas, alat swab tes COVID-19 bekas, alat pelindung diri atau APD bekas. Limbah medis dapat bersumber dari rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan atau fasyankes lainnya. Limbah medis juga dapat bersumber dari masyarakat. Kegiatan yang menjadi sumber limbah medis diantaranya adalah pelayanan kesehatan pasien COVID-19, pemeriksaan COVID-19 yaitu swab test dan rapid test, alat pelindung diri atau APD bekas pakai petugas kesehatan, masker bekas dari penggunaan umum di masyarakat, serta sisa pangan dan tisu bekas pasien isolasi mandiri. Tahapan pengelolaan limbah medis terdiri dari pemilahan atau pewadahan, pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan. Pemilahan dilakukan dengan memisahkan limbah medis dan limbah domestik sehingga wadah limbah medis harus berbeda dengan wadah limbah domestik. Pemilahan limbah medis tajam dengan limbah medis non-tajam juga dilakukan untuk keamanan pengangkutan. Wadah limbah medis diletakkan di setiap ruangan yang menghasilkan limbah medis. Wadah limbah medis yang sudah 2/3 penuh harus diangkut ke tempat penyimpanan sementara atau TPS sebelum 12 jam. Wadah limbah medis harus dibuat sedemikian sehingga tidak berpotensi mengakibatkan infeksi atau kecelakaan. Pengangkutan limbah dilakukan dari ruangan penghasil limbah medis menuju TPS dengan wadah tertutup yang memiliki roda untuk memudahkan pergerakan. Jalur dan waktu pengangkutan limbah medis ditentukan sedemikian rupa sebelum pengangkutan agar tidak berpotensi menimbulkan infeksi atau kecelakaan pada saat pengangkutan. Petugas pengangkut limbah medis menggunakan APD lengkap yang disediakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Sebelum dimasukkan ke TPS limbah B3, limbah medis ditimbang dan dicatat hasil timbangannya. Kemasan limbah medis kemudian didisinfeksi di TPS dan wadah pengangkut
juga didisinfeksi agar siap untuk pengangkutan berikutnya. Disinfeksi kemasan limbah medis merupakan langkah penting untuk kehati-hatian dan kewaspadaan pengelolaan limbah COVID-19. Disinfeksi kemasan limbah medis dilakukan rutin setiap hari dan sebelum limbah medis dilakukan pengolahan. Setelah melakukan penyimpanan, petugas melepaskan APD dan mencuci tangan, kemudian dilanjutkan dengan mandi setelah selesai bertugas. Selain itu, tenaga medis juga harus mematuhi protokol kesehatan, termasuk menggunakan APD saat melakukan pengangkutan. Ingatlah untuk selalu disiplin dan teratur dalam pencatatan timbulan atau volume limbah medis seperti logbook, manifest, atau manifest elektronik. Tahap ketiga juga memiliki beberapa persyaratan TPS limbah B3 yang perlu dipatuhi. Pertama, lantai kedap air, terlindung dari air hujan dan cuaca ekstrim, memiliki saluran air yang baik, permukaan mudah dibersihkan, persediaan air cukup, mudah diakses petugas dan kendaraan, aman dan dapat dikunci, pencahayaan dan ventilasi yang baik, anti hewan pengganggu dan serangga, tidak mudah terbakar, serta dilengkapi simbol, keterangan, dan koordinat lokasi. Tahap kelima adalah pengolahan. Di tahap ini, Fasiankes dapat melakukannya secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga pengolah yang sudah memiliki izin. Berbagai teknologi yang digunakan dalam pengolahan limbah medis, yaitu insinerator, autoklaf, microwave, yang penggunaannya harus sudah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beberapa limbah medis juga dapat didaur ulang dengan cara disinfeksi kimia seperti botol infus, botol HD, dan sejenisnya yang terbuat dari plastik. Tahapan disinfeksi kimia meliputi pengosongan, pembersihan, disinfeksi, dan penghancuran atau pencacahan. Selain mentaati 5 tahap pengelolaan limbah medis, tim medis yang bertugas juga harus rutin melakukan pencatatan laporan melalui logbook, manifest, atau melalui sistem online.
Secara khusus, pengelolaan limbah medis di Fasiankes mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P56 Tahun 2015 tentang cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan, dan juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Ingatlah selalu bahwa kami ada untuk saling mendukung Indonesia menjadi lebih baik. Tanggung jawab ini adalah milik kita bersama demi mewujudkan Indonesia sehat di masa kini dan mendatang. Jadi limbah medis adalah sampah yang berpotensi menularkan penyakit karena sampah ini terinfeksi atau disebut dengan sampah atau limbah medis infeksius. Nah, ini harus dibuang ke tempat tertentu, dimusnahkan dengan cara tertentu sesuai dengan hukum dan peraturan undang-undang, kemudian tidak boleh dibuang di sembarang tempat seperti sampah-sampah rumah tangga yang lainnya. Limbah medis itu apa saja? Limbah medis seperti bekas jarum suntik, bekas jarum akupunktur, kemudian kasa yang terkena darah, kemudian kain, atau juga obat-obat yang sudah kadaluarsa, obat-obatan kimia yang kadaluarsa. Ini termasuk limbah medis. Bagi Anda yang tidak mempunyai mesin pemusnah limbah, Anda bisa atau harus bekerja sama dengan perusahaan atau rumah sakit besar yang menyediakan tempat pemusnahan limbah medis ini. Kalau yang di pemerintahan, biasanya setiap rumah sakit besar atau rumah sakit umum daerah itu menyediakan. Jadi Anda bisa bekerja sama dengan cara pertama membuat MOU atau surat perjanjian kerjasama pemusnahan limbah medis. Caranya bagaimana? Pertama, silahkan datangin rumah sakit umum terdekat, kemudian datangi bagian sanitasi. Di situ kita membuat perjanjian secara tertulis untuk membuang limbah medis. Setelah Anda mempunyai MOU, maka Anda diperbolehkan secara resmi untuk membuang limbah medis Anda ke rumah sakit tersebut. Dengan tentunya dikenakan biaya per kilonya. Kalau jumlah besarnya tergantung relatif, setiap rumah sakit akan berbeda-beda. Setelah itu gimana caranya? Limbah yang kita punyai, limbah medis itu kita masukkan ke kotak khusus. Kalau memang ini adalah limbahnya limbah padat, kita masukkan ke kotak yang namanya safety box itu. Kemudian setelah kita masukkan, tutup dengan rapi, kemudian kita bawa ke rumah sakit umum tersebut. Di rumah sakit umum kemudian kita masuk ke tempat penampungan yang sebelumnya akan kita timbang dulu berapa beratnya. Setelah ketahuan berapa kilonya, nanti kemudian kita kasih tahu bahwa jumlah kita ada sekian kilo, maka berapa yang harus kita bayar. Untuk limbah medis yang sifatnya padat atau tajam, kita masukkan ke kotak khusus. Nah, ini harus dibeli di tempat alat kesehatan khusus namanya safety box tadi ya. Kemudian kita bawa. Kemudian bagaimana dengan sampah yang seperti tisu, kain yang tidak padat? Itu kita masukkan ke plastik khusus. Nanti juga Anda bisa beli di alat kesehatan plastik yang umumnya limbah medis ini warnanya kuning. Itu relatif juga nanti ya. Oke, itu tadi jadi cara pembuangan limbah medis. Kita harus kerjasama dengan instansi yang lebih besar yang mampu menyediakan STP atau tempat pembuangan limbah atau pembakaran limbah atau penghancuran limbah. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita jaga lingkungan kita.